Penugasan penugasan harusnya kita lalu ya. Ya, penugasan ya. Jadi materi lain itu tidak terlalu banyak ya. Tinggal lagi-lagi saya bilang kalau di OR itu juga salah satunya apalagi semenjak materi transportasi ya, itu lebih ke ketelitian. Jadi kalau di transportasi kemarin harus lebih teliti ya dalam menghitung mulai dari solusi awalnya sampai ke solusi optimal. Jadi di masalah penugasan ini pun juga sama. Nanti bagaimana kalian bisa menyelesaikan masalah penugasan ini. Jadi sebelum itu saya masuk ke materinya ya, ada dua, nanti bagaimana rumusan masalah penugasan, dan yang kedua pemecahan masalah penugasan dengan metode Hungarian. Ya, lagi-lagi kalau di OR1 kita masih bicara tentang linear programming. Jadi rumusannya pun masih dalam bentuk linear programming. Ya, jadi masuk ke materi. Sebentar. Cek, oke, masuk suara saya. Ya, jadi untuk rumusan masalah penugasan, ya kita perlu tahu dulu masalah penugasan itu masalah yang seperti apa. Ya. Jadi kalau di masalah transportasi kemarin itu merupakan suatu masalah bagaimana mengirimkan sejumlah barang atau sejumlah produk dari titik tujuan menuju dari titik menuju titik tujuan. Ya. Kalau masalah penugasan, di sini bagaimana kita bisa menugaskan, ya, meng-assign suatu pekerja, seorang pekerja atau satu operator atau satu mesin untuk mengerjakan satu tugas atau satu pekerjaan. Contohnya, misal satu orang, ya, si Budi, katakanlah, si Budi saya minta sekarang untuk mengerjakan, ini yang sederhana saja, ya. Saya minta untuk mengerjakan, saya nyapu rumah sama nyuci piring di waktu yang bersamaan. Itu kan tidak akan bisa dikerjakan dalam waktu bersamaan si Budi tadi. Maka untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, ya itu harus dilakukan oleh satu orang. Atau kalau di dalam industri misalnya, oh si Budi tadi saya minta untuk packing dan mengirimkan barang di waktu yang sama, kan tidak mungkin, nggak mungkin dia sambil nyetir sambil packing gitu ya. Ya, jadi di sinilah bagaimana nanti ya dalam penyelesaian masalah penugasan itu kita bisa menugaskan satu pekerja atau satu operator atau satu mesin ya untuk mengerjakan suatu tugas. Nah, jadi kalau untuk masalah penugasan ya, untuk dalam rumusan masalah penugasan, di sini kita ketahui nanti terdapat sejumlah N mesin, ya katakanlah mesin, atau nanti operator, atau mungkin pekerja nanti ditugaskan, ya. Dan juga terdapat sejumlah N job atau jumlah pekerjaan, di mana indeksnya juga masih N. Karena tadi di awal disebutkan bahwa setiap pekerja atau setiap mesin atau setiap operator itu mengerjakan satu tugas. Jadi jumlah mesin atau jumlah operator, jumlah pekerja itu harus sama dengan jumlah tugas yang harus dikerjakan. Kalau tugasnya ada 4, ya berarti pekerjanya harus ada 4. Ya, jadi supaya dapat dikerjakan secara beriringan, ya, secara paralel dengan tujuannya nanti. Apa sih tujuan yang diinginkan oleh pemilik masalah tadi, ya. Jadi ada indeks N di sini di mana jumlah mesin itu akan selalu sama dengan jumlah pekerjaan, ya, entah itu mesin, entah itu nanti pekerja, ya.
Lalu di sini ada biaya pengerjaan untuk setiap job tergantung pada mesin yang ditugaskan atau misalnya nanti pekerja, ya. Jadi dalam mengerjakan suatu pekerjaan untuk masing-masing mesin itu akan punya yang namanya biaya. Katakanlah kita punya mesin 1, 2, 3, dan 4. Berarti kita harus juga punya 4 pekerjaan yang harus dikerjakan, ya. Oh, mesin satu kalau mengerjakan pekerjaan satu biayanya berapa nih? Dengan catatan setiap mesin bisa mengerjakan kerjaan yang manapun, ya. Jadi tidak terbatas, ya. Eee, ya itu tadi ada biaya biaya yang dikeluarkan dalam pengerjaan mesin ke I untuk mengerjakan job ke J, ya. Jika pekerjaan tersebut tidak dapat ditugaskan kepada mesin, tertentu, ya, maka itu kita kasih nilai M, bilangan positif yang sangat besar, ya. Berarti, pekerjaan tersebut tidak akan bisa dikerjakan oleh, mesin tertentu, ya, mesin tertentu. Itu tadi catatan saya di awal bilang bahwa dalam masalah penugasan, ya, setiap mesin itu diasumsikan bisa melakukan semua pekerjaan. Tapi jika ada mesin yang tidak bisa mengerjakan satu pekerjaan atau satu pekerjaan tidak bisa dilakukan oleh satu mesin, biayanya itu kita kasih tanda M di sini, ya, M positif. Sorry, M, yaitu bilangan positif yang sangat besar. Jadi tiap mesin hanya dapat mengerjakan satu job. Permasalahannya adalah menentukan penugasan job pada mesin yang meminimumkan biaya total. Jadi kita menugaskan mesin A itu untuk pekerjaan yang mana, mesin B pekerjaan yang mana, dan seterusnya untuk meminimumkan biaya total yang akan dikeluarkan. Ya, kalau kita bicara tentang biaya, pasti kita ingin meminimumkan biaya. Sebaliknya nanti kalau misalnya untuk masalah maksimasi. Nah, ini rumusan pemrograman linear, ya. Tadi kalau bicara tentang minimasi, ini kita bicara minimasi dulu, ya. Kita ingin meminimasi dari total, ya, biaya total. Di mana C ini tadi adalah biaya, ya, biaya pengerjaan dari job J ke mesin J, dan XIJ ini adalah variabel keputusannya, ya. Di sini bisa dilihat di bawah ini. XIJ itu akan bernilai 1 jika job J ditugaskan pada mesin ke I, ya. Kalau misalnya mesin A mengerjakan pekerjaan satu, berarti X satu-satunya, ya. X satu-satu itu akan bernilai 1, ya, dan 0 untuk yang lainnya. Dengan pembatas pertama di sini untuk setiap kerjaan, untuk setiap mesin, ya, untuk setiap mesin itu akan bernilai 1 untuk semua tugas, yang artinya mesin itu hanya akan mengerjakan satu tugas. Katakan kita punya N-nya di sini, langsung saya ganti aja di sini. Di sini katakan N-nya 3. Berarti kita punya mesinnya, punya 3 mesin juga, ya. Kita harus sama jumlah I dan J-nya, berarti ini 1 sampai 3. Ya. Berarti di sini untuk X11, ya, saya nggak punya drawing pad lagi. X11 tambah X12 dan X13 itu sama dengan 1. Berarti setiap pekerjaan itu hanya akan dikerjakan oleh satu mesin. Dan berikutnya untuk pembatas berikutnya, ya, bahwa setiap job dikerjakan oleh satu mesin, dan sekarang sebaliknya, ya, setiap mesin hanya mengerjakan satu job. Ya, itu untuk rumusan hemodinamika. Sebentar. Itu untuk rumusan pemrograman linear, ya. Jadi ada fungsi tujuannya, yaitu ingin meminimasi
biaya total yang dikeluarkan dalam menugaskan suatu mesin untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Dengan pembatas di mana yang pertama bahwa setiap, mesin ya, setiap mesin itu hanya akan mengerjakan satu tugas dan setiap tugas itu hanya akan dikerjakan oleh satu mesin. Ya, ini juga ada tabel penugasannya. Jadi kalau tabel transportasi kemarin ada tabel ya, di penugasan juga ada dengan jumlah baris dan kolomnya di sini sama. Ya, kalau kalau transportasi kemarin bisa tidak sama. Ya, jadi bisa barisnya cuma 3, kolomnya 4, tapi kalau di tabel penugasan jumlah baris dan jumlah kolomnya itu harus sama. Ya, karena tadi bahwa setiap mesin itu ditugaskan untuk mengerjakan satu pekerjaan dan satu pekerjaan hanya bisa dikerjakan oleh satu mesin. Jadi kalau misalnya tadi contoh mesinnya ada 3, berarti pekerjaannya ada 3 ya. Nah, di dalam kotaknya sini atau kotak yang kecil ya sama itu masih ada biaya. Tadi kan kita ketahui biaya. Jadi kalau mesin 1 mengerjakan kerjaan 1, biayanya adalah C11. Nah, tinggal kita cari X11-nya. Ya, X11-nya berapa nanti? Apakah bernilai 1 atau bernilai 0 ya. Variabel keputusan kita berupa biner ya. Jadi dia bisa 0 jika dia tidak ditugaskan untuk mengerjakan job 1, tapi dia bernilai 1 jika dia ditugaskan. Dengan biaya total ya, itu yang paling minimum. Nah, ini untuk tabel ya. Kalau di transportasi biasanya di ujung ya, di ujung baris ini merupakan sumber, di ujung ini kita punya pasokan ya. Kalau di penugasan ya, di ujung mesin ini, di ujung baris ya, entah mesin atau pekerja ataupun itu nilainya harus 1 ya. Berarti bisa saja di sini 0, di sini 1, 0, 0. Nggak mungkin di sini 1, di sini 1, di sini 1 kalau dijumlahkan berarti kan mesin 1 itu mengerjakan 3 pekerjaan di waktu yang sama, kan tidak mungkin seperti itu logikanya. Jadi mesin 1 hanya akan mengerjakan 1 pekerjaan di waktu yang bersamaan, ya. Maka di sini 1 dan di barisnya pun juga seperti itu, di kolom, ya. Jadi job 1 itu hanya akan dikerjakan oleh 1 mesin, ya. Coba kalau misalnya job 1 dikerjakan oleh mesin 1 dan mesin 2. Dan ternyata di sini ada satu pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh mesin yang manapun ya. Berarti kan, eee, pekerjaan 3 katakanlah, harus menunggu mesin 1 dulu nih selesai ngerjain, pekerjaan 1 baru pindah ke 3, itu kan, tidak efisien secara waktu. Ya makanya setiap mesin harus mengerjakan ya, menyelesaikan satu pekerjaan, dan satu pekerjaan diselesaikan oleh satu mesin. Nah, lalu di sini ada masalah penugasan tak standar. Ya, kalau di transportasi kita langkah awal kemarin kita harus buat dalam bentuk standar. Bentuk standarnya seperti apa? Ya kita lihat dari um, total demand ya, itu harus sama dengan total supply. Ya. Kalau masalah penugasan, kita bicara tentang jumlah pekerjaan dan jumlah mesin. Ya, atau misalnya nanti eh, jumlah operator atau jumlah pekerjaan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Ya. Kondisi pertama, ya, jika jumlah mesin lebih banyak dari jumlah job, ya, M lebih dari N, maka dibuat tambahan M kurang N job fiktif dengan biaya penugasan 0. Ya. Jadi kita juga tambahkan sesuatu yang fiktif, ya. Tapi siapa nih yang fiktif? Ya. Kalau misalnya mesin yang lebih banyak, ya berarti kita harus menambahkan job fiktifnya. Berapa job fiktif yang harus kita tambahkan? Selisih dari mesin dan job tadi. Ya, dengan C-nya biaya penugasannya itu sebesar 0.
Sebaliknya, kalau jumlah mesin lebih sedikit dari jumlah job, maka kita tambahkan, ya kita buat tambahan N min M mesin fiktif dengan biaya penugasannya juga sebesar 0. Ya, itu untuk rumusan masalah penugasan, ya. Jadi dalam rumusan masalah penugasan, ya, kita dapat mengetahui ya berapa banyak sih jumlah mesin atau jumlah operator atau jumlah pekerja ya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Lalu kita lihat apakah sudah dalam bentuk standar atau belum. Kalau belum, ya kita ubah dalam bentuk standar. Kita tambahkan entah itu mesin fiktif ataupun pekerjaan fiktif ya dengan biaya penugasannya 0. Lalu hal lain yang kita ketahui adalah CIJ-nya, biaya yang dikeluarkan jika satu mesin atau satu pekerja itu mengerjakan suatu pekerjaan yang dinotasikan dengan CIJ. Jadi fungsi tujuan kita nanti adalah ingin mencari biaya total dalam menugaskan suatu mesin atau satu pekerjaan untuk satu mesin atau satu operator untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya, ini rumusan pemrograman linearnya, model matematisnya. Ya, kita ingin meminimasi biaya total tadi dengan pembatas bahwa setiap mesin yaitu mengerjakan satu job dan setiap job atau pekerjaan itu diselesaikan oleh satu mesin dengan variabel keputusannya. Ya, variabel keputusannya di mana XIJ itu adalah biner ya, akan bernilai 1 jika ditugaskan dan 0 untuk lainnya. Ya, ini tabel penugasannya tadi ya, berarti kita harus buat tabel ya sejumlah N baris dan N kolom ya, harus sama jumlahnya untuk masalah penugasan. Jadi ini untuk masalah penugasan tak standar. Oke, kita masuk ke pemecahan masalah penugasan. Ya. Jadi ada metodenya, ya, metode pemecahan masalah pemrograman bilangan bulat biner, ya, karena ini variabel keputusannya tadi biner, ya. Nah, yang kita gunakan adalah metode Hungarian, ya. Di metode Hungarian ini untuk mendapatkan solusi optimalnya, ya ada beberapa langkah, beberapa step ya yang harus dilalui. Ya. Yang pertama, asumsi kita ya. Asumsi kita adalah semua elemen biaya atau CIJ itu tak negatif, ya, tak negatif. Prinsip dasarnya di sini yaitu solusi optimal penugasan itu tidak terpengaruh jika suatu konstanta ditambahkan atau dikurangkan dari sebarang baris atau kolom dari matriks biaya. Ini langkah ya dari metode Hungarian tadi ya. Kita punya langkah 0 ya, jasa harus kita ubah dalam bentuk standar dulu ya. Dan nanti diketahui matriks biaya, kita ketahui parameternya, biaya yang harus dikeluarkan ya jika menugaskan suatu mesin atau satu pekerja untuk mengerjakan suatu job atau pekerjaan. Langkah pertama ya, reduksi baris. Reduksi baris kurangkan nilai masing-masing baris dengan nilai minimum tiap baris. Jika diperoleh solusi layak, maka berhenti dan diperoleh solusi optimal. Jika sebaliknya, kita lanjut ke langkah berikutnya, ya, langkah kedua. Lalu di langkah 2, kita lakukan reduksi kolom. Ini kita kurangkan nilai masing-masing kolom dengan nilai minimum tiap kolom. Jika diperoleh solusi layak, maka berhenti dan diperoleh solusi optimal. Jika sebaliknya, kita lanjutkan ke langkah 3. Langkah 3 yang dilakukan adalah modifikasi matriks biaya. Jadi algoritma berhenti apabila telah diperoleh solusi layak dan optimal. Ya, kita masuk ke contoh. Misalkan ini penugasan dari 4 job dan 4 mesin. Ya, tadi kita lihat, oh
Kalau jumlah job dan jumlah mesinnya sudah sama, ya, berarti dia sudah dalam bentuk standar dan diketahui matriks biaya. Oke, kita cek. Oh, ini kita sudah mengetahui biaya penugasannya, ya, sudah diberikan di dalam tabel, ya. Berarti mesin 1 mengerjakan job 1 10, jika mengerjakan job 2 9, mengerjakan job 3 8, mengerjakan job 4 7, dan seterusnya. Pertama kita reduksi baris. Ya, reduksi baris. Reduksi baris tadi dikatakan setiap nilai ya pada masing-masing baris itu kita kurangi dengan nilai minimum tiap baris. Ya. Nah, sekarang kita cari dulu ya untuk langkah pertama reduksi baris tadi berapa nilai minimum tiap baris. Oke. Baris pertama ya, baris pertama kita punya 10, 9, 8, dan 7 ya. Nilai yang minimum di baris pertama yaitu adalah 7 ya. Ini saya tulis dulu 7. Ini yang minimum ya. Baris kedua 3, 4, 5, 6. Berarti yang paling minimum ada 3. Baris ketiga itu 1, baris keempat itu ada 3 ya. Nah, kita sudah dapat nilai yang minimum setiap baris, sehingga nilai yang ada di setiap baris ini kita kurangkan dengan nilai minimumnya. Oke, berarti untuk baris 1, semua yang ada di baris 1 dikurangi dengan 7. Semua di baris 2 kurangi dengan 3, semua baris 3 dikurangi dengan 1, semua baris 4 dikurangi dengan 3. Ya, hasilnya ini. Ya, benar kan ini? 3, 2, 1, 0. Ya, 3, 2, 1, 0 dan seterusnya. Ya, kita sudah dapat hasilnya, hasil dari reduksi baris ya. Disebutkan tadi setelah itu jika diperoleh solusi layak maka berhenti dan diperoleh solusi optimal. Seperti apa solusi layak itu? Jadi telah didapatkan dari reduksi baris tadi ya, kita periksa ya, apakah setiap mesin itu sudah mengerjakan satu job atau belum. Ya, jika belum berarti itu belum layak ya, baru lanjut ke langkah kedua. Oke, langkah 1 ya, reduksi baris. Kita lihat, oh yang bernilai 0. Yang kita tandai itu adalah yang bernilai 0 karena itu nilai yang paling minimum tadi ya. Karena kan kita tujuannya ingin mencari biaya total minimum ya. Sehingga oh mesin 1 kita lihat nilai nolnya ada di job 4 ya. Lalu mesin 2 ada di job 1, mesin 3 job 3, mesin 4 job 2. Kita lihat apakah ada salah satu job yang dikerjakan oleh lebih dari satu mesin atau satu mesin yang mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Oh, ternyata tidak ada. Ya, oh mesin 1 ini cuma ngerjain job 4. Mesin 2 cuma ngerjain job 1, mesin 3 ngerjain job 3, mesin 4 ngerjain job 2 ya. Berarti solusi ini sudah layak ya. Berarti di sini ya dapat kita simpulkan bahwa mesin 1 mengerjakan job 4 ya. Perhatikan di sini. Mesin 1 mengerjakan job 4, mesin 2 mengerjakan job 1, mesin 3 mengerjakan job 3, dan mesin 4 mengerjakan job 2. Ya, di sini kan tadi ada masing-masing biaya ya, kita jumlahkan. Lihatnya dari mana? Lihat dari matriks biaya tadi. Ya, berarti ini ada 7, terus berapa lagi? Ada 7, 3, 1, 3 ya. Totalnya adalah 14. Ya, ini adalah biaya penugasan total ya dalam masalah penugasan dalam 4 mesin dan 4 job ya. Ini contoh yang hanya sampai reduksi baris ya, sudah mendapatkan solusi layak dan
tolong ini. Oke, saya lanjutkan. Sampai mana tadi ya? Ya, ini untuk contoh ya, yang sudah mendapatkan solusi layak dan solusi optimal hanya sampai reduksi baris ya, sampai reduksi baris. Ternyata hanya dengan mereduksi baris sudah dapat solusi layak dan solusi optimalnya. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya yang kalau nggak salah ini sampai reduksi kolom atau modifikasi ya. Coba kita lihat lagi ya. Oke, di sini penugasan 4 job dan 4 mesin ya. Berarti ini udah kondisi standar ya, kondisi standar. Kita sudah ketahui juga ini adalah biaya yang dikeluarkan dari masing-masing mesin untuk mengerjakan setiap job. Sama ya, pertama kita lakukan reduksi baris dulu ya, kita nggak bisa langsung reduksi kolom. Nah, kita harus lakukan reduksi baris dengan cara tadi mengurangkan setiap nilai ya yang ada di baris dengan nilai minimum yang ada setiap baris. Oke, baris pertama baris pertama ini 7, baris kedua ini 5, baris ketiga ini 4, baris keempat ini ada 2. Berarti nilai di baris 1 ya itu harus dikurangkan dengan 7 semuanya. Baris 2 dikurangkan dengan 5, baris 3 dikurangkan 4, baris 4 dikurangkan dengan 2. Ya, ini hasilnya. Ya, hasilnya 3, 2, 0, 0 dan seterusnya. Kita lihat apakah solusinya sudah layak ya. Bagaimana bisa dikatakan layak ya, bahwa setiap job itu sudah di-assign, sudah ditugaskan untuk satu mesin ya. Kita lihat job 1 sudah ada nih ngerjain mesin 2 dan mesin 4. Job 2 ada mesin 3, job 3 ada mesin 1. Ternyata di sini ada job 4 yang belum di-assign untuk mesin yang manapun. Ya, sehingga solusi ini belum layak ya, apalagi optimal. Berarti kalau belum layak, kita lihat lagi struktur algoritmanya ya. Jika belum layak, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu reduksi kolom ya. Kalau reduksi kolom ya, kita kurangkan nilai masing-masing kolom dengan nilai minimum setiap kolomnya. Baru kita cek lagi solusinya. Tadi ini ya. Nah, sekarang kita cari ya dari masing-masing kolom ya nilai yang minimum. Kita nggak kembali ke sini ya, tapi kita mulai ya start kita dari hasil reduksi baris ya. Dari hasil reduksi baris. Kita lihat kolom 1 yang minimum berapa? Ya 0 ya. Di sini juga 0. Sini 0. Di sini 1 ya. Ya kalau 0 berarti tidak akan berubah ya. Yang hanya berubah hanya di sini ya. Berarti ini jadi nanti 0, 1, 0, 2 ya. Ini hasilnya. Reduksi kolom. Oke, kita cek lagi apakah solusi ini sudah layak dan optimal ya. Kita lihat mesin 1 ada 2 nih. Mengerjakan job 3 dan job 4. Mesin 2 job 1, mesin 3 job 2 dan job berapa ini? Job 4 ya. Lalu mesin 4 itu ada job 1 ya. Apakah ini sudah layak? Ya, ternyata masih ada beberapa mesin ya yang mengerjakan lebih dari 1 atau beberapa job yang dikerjakan lebih dari 1 mesin ya. Contohnya job 1. Job 1 itu dikerjakan oleh mesin 2 dan mesin 4.
Oke, eee, langkah ke berapa tadi? Ketiga lagi ya, kita modifikasi matriks biaya, ya. Kalau modifikasi matriks biaya berarti kita kembali tabel awal yang ini, tabel awal. Nanti, kita ubah ya. Nah, caranya ya oke dari sini. Caranya untuk, memodifikasi matriks biaya ya, kita bergeraknya dari sini ya, dari hasil terakhir. Kita coret ya, semua nilai nol dengan jumlah garis seminimum mungkin. Dengan jumlah garis seminimum mungkin. Kalau di metode MODI kemarin kan juga kita gunakan seminim mungkin ya. Coba opsi kita coret semua nilai nol yang ada ya. Saya bisa aja nih coret 1, 2, 3, 4 ya. 4 terus berapa lagi? Saya undo dulu. Itu 4 tadi. Coba kita coret lagi atau ke sini 1, 2, 3, 4. Si 4 juga. Coba apakah ada kemungkinan lagi ya? 1, 2, 3. Ya ini 3. Hasil ya ini hasilnya ya. Jadi kita coret hanya ada 3 garis ya, hanya ada 3 garis dalam memodifikasi matriks biaya ya, untuk mencoret semua nilai nol ya. Kenapa? Ya karena kita ya ingin mencari nilai solusi layak berikutnya ya, yang nanti dapat dijadikan solusi optimal. Nah, dari hasil yang dicoret tadi ya, kita cari elemen terkecil yang tidak dicoret tadi, yang tidak dicoret oleh garis. Ya, berarti di sini ada 3, 3, 2, 1, 1, 2, 2. Ya. Elemen terkecilnya adalah 1. Ya, 1. Sehingga nilai terkecil sekarang itu adalah 1 ya. Untuk yang tidak tertutup garis ya, itu kita kurangkan dengan 1. Ya. Kita kurangkan dengan 1. Tapi ya, yang dicoret garis warna merah ya itu tidak akan berubah jika dia hanya dicoret 1 kali ya. Tapi kalau dia dicoret lebih dari 1 kali, ya contohnya ini ya dan ini harusnya ya, itu kita jumlahkan dengan elemen terkecil tadi. Ini berarti di sini nanti jadi 4, di sini jadi harusnya 2 ya. Di sini jadi 4, di sini jadi 2. Terus yang lainnya itu dikurangi yang tidak tertutup garis. Ini 2, 2, 1, 0, 0, 1, 1. 2, 0, 1, 1. Nah, di hasil ini kita cek lagi apakah solusinya sudah layak atau belum. Ya. Kita cek, oh mesin 1, oh ternyata mesin 1 masih ngerjain 2 nih. Ya. Mesin 2 juga ngerjain 2. Ya. Mesin 3 ngerjain 2. Sorry. Ngerjain 2. Mesin 4 juga mengerjakan 2. Ya, sekarang kita lihat apakah bisa salah satu job itu hanya dikerjakan oleh salah satu mesin ya. Misal, oh mesin 1 mau kita alokasikan ke job 3. Kenapa? Karena job 3 tidak ada opsi lain. Tidak ada opsi lain yang bisa mengerjakan ya. Sehingga ini nggak akan dikerjakan oleh mesin 1 ya. Lalu berikutnya mesin 2. Mesin 2 dia bisa mengerjakan job 1 dan job 4. Ya, job 1 dan job 4. Kita lingkarin dulu ya.
Kita lihat, oh job 1 masih bisa dikerjakan oleh mesin 4, ya. Lalu job 4 juga masih bisa dikerjakan mesin 3, gitu ya. Kita mau milih yang mana ya. Misal kita pilih yang ini dulu, yang di job 4 ya. Yang ini kita coret. Ya. Oke, berarti mesin 2 mengerjakan job 4. Nah, kita lihat bisa atau tidak ya. Kita alokasikan job 4 untuk mesin 2. Sekarang mesin 3. Mesin 3 pilihannya ada di job 2 dan job 4. Job 4 nggak mungkin lagi dia, karena sudah diambil oleh mesin 2. Sehingga mesin 3 dialokasikan untuk job 2. Ya. Lalu kita lihat mesin 4 ya, dia ada opsi job 1 dan job 2. Sedangkan job 2 tadi sudah diambil ya sama mesin 3. Sehingga mesin 4 itu mengerjakan job 1. Oh, berarti sekarang setiap mesin sudah bisa dialokasikan ke setiap job ya, ke setiap pekerjaan. Sehingga ini adalah solusi layak ya dan optimalnya ya. Itu yang saya peroleh ya. Nah, ini merupakan solusi optimal alternatif ya. Coba kalau kita lihat tadi ya, ini 3, 4, 2, 1 ya. Kita lihat dari biaya awalnya 7 ditambah 7, 7 tambah 7 tambah 4 tambah 2 ya. Berarti totalnya ada 20 ya, itu yang saya peroleh. Ya. Ternyata kalau misalnya tadi kita mengalokasikan untuk pertama tadi si mesin 2 mengerjakan job 2 duluan, job 1 ini tadi di sini misalnya job 3 ya, job 3 berarti ke sini ya, karena ini nggak mungkin lagi dikerjakan, sehingga mesin 4 hanya pilihannya ini ya. Ini juga nggak mungkin, tidak mungkin lagi ya. Coba ini 31 3142 3142 2 20 juga ya. Berarti ini juga merupakan solusi optimal alternatif ya. Jadi misal yang manapun yang mau dipilih ya. Misal yang tadi yang pertama ya, yang pertama tadi itu mesin 1 mengerjakan job 3, mesin 2 mengerjakan job 4, mesin 3 mengerjakan job 2, dan mesin 4 mengerjakan job 1 dengan nilainya tadi 20 boleh. Atau misalnya ini ya, 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 4, atau 4 ke 2. Hasilnya sama saja ya, 20. Ya, ini merupakan solusi optimal alternatif. Yaitu untuk contoh menggunakan metode Hungarian ya, yang sampai modifikasi matriks biaya. Ya, ini untuk solusi optimal alternatif. Ya. Itu. Ada yang mau tanyakan dulu? Ini sebelum saya masuk contoh yang tidak standar. Saya udah bilang ya, slide-nya belum ada yang saya ganti ya, paling tugasnya yang saya ganti. Soal ujiannya juga yang saya ganti pasti. Bentar, laptop saya. Oke, coba Aulia. Bu izin bertanya Bu, kalau semisalnya nih mesinnya itu ada 3 gitu, terus kita harus mengerjakan 4 job. Nah itu apakah harus ditambah dummy atau kayak mana Bu? Terima kasih Bu. Ya, ya ini saya mau masuk ke contoh yang dummy. Oke, kita bahas juga. Terima kasih. Oke, untuk masalah yang sudah standar tadi, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita masuk ke yang contoh tidak standar, ya. Bagaimana cara menyelesaikannya?
ya. Oke, jadi untuk masalah penugasan ya tadi dikatakan kalau misalnya jumlah mesin ya entah mesin operator atau pekerja ya apapun lah nanti ya itu lebih besar ya lebih banyak atau lebih sedikit ya dari jumlah pekerjaan. Bagaimana ya kita mengubah dalam bentuk standar. Ya ini kalau jumlah mesinnya lebih banyak ya berarti kita harus tambahkan job fiktifnya. Jumlah job fiktif yang harus ditambahkan itu sejumlah selisih ya selisih dari jumlah mesin dan jobnya ya. Lalu sebaliknya kalau mesinnya lebih sedikit kayak Aulia bilang tadi ya gimana Bu kita nambahkan daminya ya iya kita tambahkan dengan jumlahnya itu selisih juga dari job dan mesin ya dengan biaya penugasannya itu nol ya untuk semua yang dami. Ya ini kita masuk ke contohnya langsung ya. Oke. Ini contoh untuk ya judulnya Hungry Owner ya. Jadi di sini ada satu kontraktor ya yang membayar subkontraknya ya dengan jarak yang harus ditempuh lah nanti dalam mengerjakan satu proyek. Nah jadi di permasalahan sini ya ada 4 subkontrak ya ada Westside, Federate, Goliath dan Universal ya. Nah dari 4 subkontrak ini ya mereka punya masing-masing biaya nih yang mereka tawarkan dalam mengerjakan satu proyek ya. Nah proyeknya ini ada 3 ya ada proyek A, B, dan C ya. Otomatis dari 4 ini ya akan ada satu subkontrak ya yang tidak kebagian lah gitu ya tidak kebagian ya tinggal kita nanti menentukan ya kita sebagai kontraktor ya menentukan kita harus menugaskan subkontrak yang mana untuk mengerjakan proyek kita proyek A, proyek B dan proyek C ya karena pasti ingin sebagai kontraktor kita hanya mengeluarkan biaya yang kecil gitu ya tidak banyak. Ini sudah ada masing-masing biayanya. Oh Westside kalau ngerjakan proyek A itu 50 ya proyek B 36 dan seterusnya. Ya mungkin kalau untuk masalah sederhana gampang nih kita langsung lihat cari aja nih langsung yang nilainya minimal gitu ya nilainya minimal langsung kita peroleh nih berapa total biaya ya minimal total biaya yang bisa kita keluarkan. Jadi di sini kita punya katakanlah ini pekerja ya karena kita kan punya subkontrak pekerja kita di sini ada 4 ya 4 katakanlah ini M kita M terus kita punya pekerjaan atau project ini tadi ya ini kita punya N-nya itu sama dengan 3 berarti kondisi kita di sini ya M lebih dari N ya sehingga kalau dari slide tadi ya mana M lebih dari N ini untuk M lebih dari N maka dibuat tambahan sejumlah M min N job fiktif dengan biaya penugasan 0 ya. Kita punya M-nya 4, N-nya tadi 3, sehingga kita harus menambahkan 1 job fiktif. Ya, 1 job fiktif. Ya, di sini kita tambahkan terserah mau namanya apa nanti ya. Ini kebetulan aja ABC, D-nya dummy gitu ya. Biayanya di sini nih. Biaya penugasannya 0 ya. Jadi semua biaya di sini 0. Kita buat 0 ya. Sebelum kita masuk ke perhitungan ya kita harus buat dulu matriks biayanya ya. Angka 0-nya kan kita ubah dalam bentuk standar jika belum ya dan kita ketahui matriks biayanya. Karena ini belum bentuk standar, kita ubah dalam bentuk standar dengan menambahkan 1 job fiktif ya dan kita tambahkan biayanya itu semua 0 sehingga terbentuklah nih matriks biaya nih ya baru bisa kita lakukan metode Hungariannya ya dengan langkah 1, 2 dan seterusnya sampai diperoleh solusi optimal. Ya ini kalau kita gambarkan
jaringannya, ya. Jaringannya, untuk kontrak, subkontrak pertama, website tadi bisa saja mengerjakan, project A biayanya 50, kemudian project B, project C, dan, project dummy tadi. Begitu juga untuk subkontrak yang lainnya. Oke, ini, tabelnya, ya, tabelnya. Jadi kita gunakan tadi algoritma pengarian, ya, di mana jumlah baris sama dengan jumlah kolom, ya. Kita tadi sudah tambahkan, job fiktifnya, ya, job dummy-nya. Sebentar. Ya, ini adalah matriks biayanya, ya, ini adalah matriks biaya yang akan kita gunakan dalam, perhitungan. Oke, langkah pertama, ya. Langkah pertama tadi adalah reduksi baris, ya. Kita cari nilai minimum setiap baris, ya, setiap baris, baru kita, kurangkan setiap nilai dengan nilai minimum tadi. Kalau kita perhatikan di sini, ya, setiap baris, ya, setiap baris, maaf ini, setiap baris itu nilai minimumnya adalah 0, ya. Berarti ini hasilnya di sini 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Ya. Sini nilai minimumnya, ya, ini nilai minimum yang saya tulis. 0, 0, 0, 0. Nah, untuk mereduksi baris, ya, semua nilai yang ada di baris 1 harus kita kurangi dengan 0 berarti. Berarti kan hasilnya tetap 50, 36, 16, 0. Begitu juga dengan baris yang lainnya, karena nilai minimumnya adalah 0. Ya, berarti kita lihat di sini, ya, belum ada nih, project yang sudah bisa dikerjakan oleh salah satu subkontrak. Sehingga kita lanjut ke langkah kedua, ya. Kita kurangi dari setiap, kolom, kita cari yang paling minimum, ya. Kita lihat di sini, ya, kolom A, ya, untuk project A yang paling minimumnya adalah 25, kolom B juga 25, kolom C, 14, ini 0, ya. Berarti ini 50 kurang 25, 28 kurang 25, 35 kurang 25, 25 kurang 25. Terus di baris ini dikurangi 25 semua, ini dikurangi 14, dan ini dikurangi 0. Ini hasilnya, 25, 3, 10, 0, dan seterusnya, ya. Nah, dari hasil ini, ya, kita belum dapat, solusi layaknya, karena, setiap project dikerjakan hanya oleh satu subkontrak. Ini semua di 0. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin, subkontrak ini mengerjakan 3 project ini sekaligus, ya. Sehingga ini belum layak, ya. Kalau dari algoritmanya tadi, ya, kita lanjut ke langkah ketiga, ya, kita modifikasi matriks biaya. Ya, ini kita modifikasi matriks biaya, ya, di step 3. Kita gambarkan, minimum jumlah garis, ya, untuk menutupi semua nilai 0, ya, semua nilai 0, ya, dari matriks terakhir tadi, ya. Ini bisa aja kita nyoretnya nih 1, 2, 3, 4, gitu, ya. Itu bisa aja, ya, atau misalnya nih 1, 1, 1, ya. 1, 1 di setiap baris bisa juga. Oh, ternyata, ya, kita temukan, hanya 2 garis, ya, untuk menutupi semua nilai 0. Ini 1, 2 yang sudah ada di gambar. Lalu, dari yang tidak dicoret, ya, tidak ditutupi oleh garis, cari yang paling minimum nilainya, yaitu adalah 2, nih, yang dilingkari, ya. Sehingga semua nilai yang tidak, tertutup oleh garis, ya, itu kita kurangi dengan 2. Kita kurangi dengan 2, dan nilai yang, kena garisnya lebih dari 1, itu kita jumlahkan dengan 2. Yang hanya dicoret 1 kali, ya, itu tidak usah kita rubah.
Hasilnya jadi seperti ini. Ini kurangi dengan 2 dari semua bilangan ya yang tidak ditutupi oleh garis, dan kita jumlahkan ya, kita jumlahkan dengan 2 untuk semua nilai yang ditutupi oleh 2 garis. Jadi yang berubah tadi hanya di sini untuk dicoret ya, ini jadi 2 ya, jadi 2, yang lainnya dikurangi dengan 2 ya, hasil seperti ini. Oke, sekarang kita cek ya. Kita cek apakah sudah layak dan optimal ya. Oke, kita lihat project C ya, project C sudah dikerjakan oleh website. Lalu project A dan B masih ada 2 project dikerjakan oleh 1 subkontrak ya, sehingga ini belum optimal. Ya, kalau belum optimal gimana caranya ya? Kita start dari sini lagi ya. Kita lakukan lagi modifikasi matriks biaya ya. Kita coret semua nilai 0 ya, dengan minimum jumlah garis yang mungkin. Kita coba, ternyata di sini ada 3 ya. 1 di baris 1, di baris 4, dan di kolom 4 ya, di kolom dummy ya. Hanya 3 garis. Lalu yang tidak dicoret garis ya, kita cari nilai paling minimum yaitu 1 ya, yang di lingkari merah. Sehingga yang tidak dicoret garis ini kita kurangi dengan 1. Ya, berarti ini nanti berubah jadi 0, 2, 1 dan seterusnya. Lalu yang dicoret lebih dari 1 kali ya, yang dicoret 2 kali, itu kita jumlahkan dengan 1 ya. Ini nanti jadi 1, ini jadi 3. Ya, next slide. Ya, berubah. Nah, kita sudah dapat tabel yang barunya ya, tabel yang barunya tadi yang tidak tertutup garis kita kurangi dengan 1, yang tertutup garis sebanyak 2 kali itu kita jumlahkan dengan 1 ya. Kita lihat di sini sekarang project C ya, project C yang bernilai 0-nya ada di website ya. Lalu di sini juga ada 2 nih. Sorry, ada 2. Di Goliath juga ada 1. Dan di sini ada 3 malah ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah layak dan optimal atau belum untuk permasalahan ini ya. Oke, project C dikerjakan oleh website ya. Dan juga dikerjakan oleh Universal ya. Lalu Federate ya, Federate dikerjakan oleh mengerjakan project A ya, ataupun dummy gitu ya. Lalu Goliath di sini mengerjakan project dummy ya, berarti ini tidak akan masuk ke perhitungan. Berarti dia tidak akan di-assign nih ya, berarti tinggal 3 ini ya. 3 ini yang mau di-assign kemana. Oke, kita lihat yang paling mungkin ya, paling layak untuk mengerjakan ya, untuk mengerjakan masing-masing pekerjaan ya. Di sini yaitu website ya, untuk website itu mengerjakan project C ya. Kalau dia mengerjakan project C berarti di Universal tidak akan lagi mengerjakan project C. Kenapa kita pilih ya di sini? Karena tidak ada opsi lain lagi di website ya, dia hanya mengerjakan project C, hanya bisa mengerjakan project C. Jadi kita assign website ke project C. Berarti di sini dia nggak akan bisa. Ya, di Universal nggak akan bisa mengerjakan project C lagi karena sudah diambil sama website. Ya. Lalu Federate ya, Federate kan tadi pilihannya ada 2 ya, kalau nggak ke A ya ke dummy ya. Tapi si Goliath tadi udah desain ke dummy, berarti dia tidak akan mengerjakan project A, B, atau C. Sehingga Federate ya bisa kita alokasikan, kita assign ke project A. Ya, kalau Federate sudah mengerjakan project A, berarti Universal tidak akan ke project
sehingga universal pasti ke project big. Jadi di sini tinggal dilihat ke matriks awalnya ya, matriks biayanya berapa nilai yang dikeluarkan ya. Maka ini sorry. Website tadi sih ini 2825 ya. Ini adalah total biaya ya, yang dikeluarkan ya. Dan untuk kuliah itu unassigned, tidak ditugaskan untuk mengerjakan proyek manapun, sehingga totalnya ya, total jaraknya itu sebesar 69. Oke, itu untuk masalah yang tidak standar. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk masalah minimasi dan masalah tadi yang dalam bentuk tidak standar? Sebelum saya masuk ke maksimasi. Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut ke masalah maksimasi itu, Pak. Ya, ini ada satu contoh ya, yang nanti bisa dibuat latihan. Saya rasa ini sudah pernah dikerjakan ya, paling nanti saya coba cari contoh lain nih untuk yang tidak benar atau mungkin untuk maksimasi yang akan saya jadikan tugas. Oke, sekarang kita masuk ke masalah maksimasi ya. Kalau tadi kan contohnya yang minimasi ya. Untuk langkah di masalah maksimasi ya, langkah pertama kita konversikan ya ke masalah minimasi dengan mengalihkan semua elemen biaya yaitu CIJ tadi dengan negatif 1 ya. Jadi di awal kan kita tahu matriks biayanya tadi ya. Jadi kalau misalnya kasusnya tentang maksimasi, semua biayanya kita kalikan dengan negatif 1 ya. Ini sebelum kita lakukan metode Hungarian tadi ya, langkah 0, reduksi baris, isi kolom dan seterusnya ya. Lalu langkah 2 ya. Jika beberapa elemen matriks biaya adalah negatif ya, maka kita tambahkan suatu bilangan positif yang besar untuk masing-masing baris dan kolom sehingga elemen-elemen biayanya menjadi positif. Dan jika masih ada yang negatif ya. Lalu berikutnya langkah 3 baru kita terapkan metode Hungarian. Ya, saya langsung masuk ke contoh saja. Ya. Ya, jadi di sini ada satu perusahaan ya akan mengembangkan rencana produksi untuk manufaktur
memanufaktur 3 produk baru dengan tujuan memaksimumkan keuntungan profit, ya. Lalu kita asumsikan bahwa perusahaan mempunyai 5 pabrik yang harus dipilih untuk manufaktur 3 produk baru, di mana 1 item itu untuk setiap pabrik, ya. Jadi biaya produksi dan distribusi per unitnya diketahui ya pada tabel di bawah ini ya, pada tabel berikut. Jadi perusahaan punya rencana produksi ingin mengembangkan 3 produk baru, ya. Katakanlah saya ingin mengembangkan 3 produk baru, ya. Tapi saya nih punya 5 perusahaan, punya 5 pabrik, ya. Saya harus milih pabrik yang mana nih untuk memproduksi produk 1, produk 2, produk 3. Ya nggak mungkin nih saya manufaktur di hanya 1 pabrik aja, terlalu lama gitu ya. Dan sedangkan kita pengennya pasti efisien lah secara waktu salah satunya. Tapi di sini juga tujuannya yaitu ingin memaksimumkan keuntungan, ya. Pabrik ingin memaksimumkan keuntungan. Jadi 3 produk ini ya, di masing-masing pabrik dia akan punya biaya produksi yang berbeda-beda. Contoh produk 1, jika saya mau produksi di pabrik 1, biaya produksinya itu 20 per unit. Tapi kalau saya mau produksi di pabrik 2, ya itu sebesar 23, lebih mahal nih biaya produksinya. Di pabrik 3 naik jadi 38, ya untuk produk 1 ya. Lalu di pabrik 4 biaya produksi saya 15, ya. Lalu di pabrik 5 ya biaya produksi saya sebesar 35, ya untuk produk 1 aja. Produk 2 nih yang ada di baris 2, produk 3 di baris 3. Itu biaya produksi, ya. Lalu kita punya namanya biaya distribusi, ya. Produk 1 ya, produk 1 jika diproduksi di pabrik 1 akan mengeluarkan ya, kalau di pabrik 2 begitu juga untuk produk 2 di pabrik 1, 2, 3, 4, 5 dan juga produk 3. Lalu produksi tahunan untuk setiap produk yang digunakan untuk memenuhi demand dan harga jual yang direncanakan yaitu ada pada tabel di bawah ini, ya. Oh, produk 1 ya, tadi kan dia punya rencana produksi. Oh, saya punya rencana produksi nih untuk produk 1 itu saya produksi sebanyak 35.000 nih untuk produksi tahunan, ya. Harganya berapa? Oh, kalau untuk produk 1 ini saya mau targetkan harganya sebesar 55, ya katakanlah ribu ya, ini satuannya ribu ya, harganya 55.000. Oke, ini tanpa kita ketahui ya spesifikasi produknya seperti apa, kita tahunya dia produk 1, 2, 3 aja. Tapi produk 2 ya, produk 2 saya ingin produksinya sebesar 160.000 nih untuk produksi tahunannya. Lalu saya kasih harga untuk penjualannya sebesar 50.000, ya. Begitu juga dengan dengan rencana produksi produk 3 ya sebesar 54.000 dengan harganya itu sebesar 30. Ya, tadi di awal sudah disebutkan bahwa tujuannya yaitu memaksimumkan keuntungan, ya. Keuntungan kita dapat dari mana? Ya, keuntungan kita dapat dari jumlah pendapatan ya kita kurangi dengan total biaya yang kita keluarkan, ya. Ya, total biaya yang kita keluarkan. Oke, jumlah pendapatan kita dapat dari mana, ya. Kita asumsikan di sini semua produk yang kita produksi tadi itu terjual, ya. Sehingga untuk produk 1 pendapatan kita itu bisa memperoleh sebanyak 35.000 dikali 55. Ya sekianlah, itu pendapatan kita, ya. Pendapatan kita. Kita kurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk 1, ya. Biaya produksi produk 1 itu ada biaya totalnya, ya, yang terdiri dari biaya produksi dan biaya
distribusi. Ya, biaya produksi dan biaya distribusi. Untuk profit per unitnya itu tadi harga jual dikurangi biaya total. Ya. Nah, di sini kita dapatkan profit per unit, ya. Kita tahu untuk biaya produksi, ya, katakan biaya produksi di produk 1, pabrik 1, ya, ditambah dengan biaya distribusinya itu berapa? Nih, bentar, saya ganti. Ya, berarti produk 1 di pabrik 1 dulu ya kita bicara. Ini ada 20, ya. Sini ada 20, ya. Berarti biayanya sebesar 40, ya. 40. Profit didapat dari mana? Harga jual dikurangi biaya total, ya. Berapa harga jual di sini? Ya. Harga jual di sini berarti yaitu harga jual produk 1. Harga jual produk 1 itu 55. Berarti di sini, ya, saya kasih garis saja. Ini tadi 55 ya. 55 dikurang dengan totalnya tadi ya. Totalnya itu sebesar 4. Ini kenapa? Sebesar 40. Ya. Hasilnya nih 15. Ya begitu juga ya. Silakan dicoba nanti ya. Contoh saya ambil yang ini deh, yang hasilnya minus. Yang hasilnya minus. Berapa ini? 2 produk 2 di biaya produksinya di produk 2 di pabrik 2. Nih, 29. Kita jumlahkan dengan biaya distribusi. 90. Ya, berapa tuh? 119. Ya. Sedangkan harga jual kita 50. Ya. Berarti 50 dikurang berapa tadi? 119. Hasilnya negatif 69. Artinya, ya, jika kita memproduksi produk 2 di pabrik 2, kita nggak dapat profit. Kita malah rugi nih, ya, malah rugi di pabrik 2 kalau kita memproduksi produk 2, ya. Kalau positif berarti contoh yang ini ya. Berarti profit produk 1 jika kita produksi di pabrik 1, kita dapat profit per unitnya sebesar 15. Ya, ini kita masih bicara profit per unit, ya. Lalu kita totalkan. Total profit, di mana profit per unit kita kali dengan total volume penjualan. Total volume penjualan ini yaitu tadi ya, adalah rencana produksinya. Rencana produksinya. Contohnya tadi di sini untuk produk 1 kita punya rencana produksinya 35.000 ya. Kita kali 35 aja ya, jangan dalam satuan ribu terlalu besar. Berarti ini 15 kali berapa tadi lupa lagi saya. 35 ya. Berarti semua produk 1 dikalikan dengan 35 ya. Inilah dapat ya hasilnya ya. Total profit ya. Jadi kalau tadi di awal-awal kita langsung dapat nih matriks biayanya ya langsung disajikan. Nah, untuk contoh soal yang seperti ini kita harus mencari nilai di dalam matriksnya ya. Kalau tadi matriks biaya berarti ini namanya matriks profit gitu ya, karena tujuan kita tadi ingin mencari profit. Ya, untuk detailnya nanti masing-masing produk di masing-masing pabrik silakan latihan di rumah gitu ya. Saya sudah kasih contoh cara perhitungannya ya, sehingga hasil akhirnya ya di total profit ya, kita dapat matriks yang ini ya. Inilah matriks awal kita ya.
matriks profit kan, ya. Kita kembali lagi ke langkahnya tadi ya, buat sebutkan untuk masalah masing-masing kita konversi. Ya, kita konversi dengan negatif 1 ya, semua elemen matriksnya ya, bukan matriks biaya, matriksnya. Ya, berarti dari sini ya, dari matriks ini semua kita kalikan dengan negatif 1. Hasilnya ini, muncullah seperti ini ya, muncullah seperti ini. Ya. Kenapa ada di sini produk 4 dan 5? Karena di sini ya, kondisinya belum standar tadi ya, sehingga kita tambahkan produk dummy ya. Produk dummy, produk 4 dan 5 di mana setiap nilainya itu bernilai 0 ya, matriksnya. Oke, ini sudah kita kalikan negatif 1 ya. Nah, mulai dari sinilah nanti kita lakukan metode Hungarian. Metode Hungarian tadi seperti apa? Kalau metode Hungariannya tidak ada yang berubah ya. Reduksi baris, reduksi kolom, modifikasi matriks biaya jika belum ditemukan ya solusinya. Ya, pertama kita reduksi baris ya, reduksi baris. Reduksi baris kita ingat lagi, kita cari nilai paling minimum setiap baris ya. Karena di sini ada negatif ya, berarti yang paling minimum adalah negatif yang paling besar ya pastinya. Ya, baris 1 negatif 1050, negatif 2, produk 2 negatif 5000, ini negatif segini. Ya, dikurangin. Ya, jangan salah nih. Jangan salah nih ngitungnya, berarti di sini hasilnya negatif 525 dikurangi dengan negatif 1050, berarti kan negatif ketemu negatif positif ya, maka hasilnya ini 525. Kalau ini kan juga negatif tuh negatif, berarti jumlahkan ya, yang salah. Oke, kita lihat. Di sini ya, pabrik 4 ya itu udah di-assign untuk mengerjakan produk 1. Lalu pabrik 3 masih ada 2 nih, produk yang harus diproduksi ya, dimanufaktur di pabrik ini. Sehingga kondisi ini belum layak dan optimal ya. Kalau belum layak dan optimal, langkah keduanya tadi adalah reduksi kolom ya. Reduksi kolom. Kita lihat jelas setiap kolom ya nilai minimumnya adalah 0. Sehingga hasil dari reduksi kolom itu tidak berubah ya. Tetap seperti ini. Sehingga kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu modifikasi matriks ya. Modifikasi matriks silakan dicoba nanti ya, paling banyak kalian bisa dapat berapa ya, nggak usah jadi paling banyak ya. Cari yang paling sedikit ya, paling sedikit kita dapat 1, 2, 3, 4 garis ya, yang mengcover, yang menutupi semua nilai 0. Terus kita cari yang paling kecil ya, yang tidak tertutup oleh garis ya. Siapa yang paling kecil di sini? 160 ya, nih 160 ya, 160 berarti semuanya dikurangi dengan 160 yang tidak tertutup oleh garis ya. Ini dikurangi 160 ya, dan seterusnya ya. Hasilnya yang di sini ya, hasilnya yang di bawah ini tanpa dicoret garis, belum belum dicoret garis ya. Oke, berarti yang ini dijumlahkan dengan 160, dijumlahkan dengan 160. Nih, ada 4, ada 4 ya. Tanpa memperhatikan garis merah ini ya, kita lihat belum optimal juga ya. Belum optimal juga. Kita lakukan lagi ya. Apa namanya tadi, modifikasi ya, modifikasi matriks biaya ya. Kita lihat yang tidak dicoret, cari paling minimum ya, cari paling minimum ya, cari paling minimum, dikurangin ya.
dapat kita lihat nih hasil akhirnya bahwa produk 1 di pabrik 4, produk 2 di pabrik 1, produk 3 di pabrik 3 ya. Tapi ini baru kita lihat hasil penugasannya ya. Berapa nih total profitnya? Total profitnya tinggal dihitung, dilihat dari matriks profit yang di awal tadi ya. 142133. Bentar mana tadi? Nih. Ya. Berarti ada di sini ya, ada 1050. Di sini ya kalau 5.600 dan di sini ya. Ini adalah totalnya. Total profitnya. Kalau ditanya berapa total profitnya, ya berarti di sini 1050 tambah 5.600 tambah 1.240 ya. Ya segitulah dihitung nanti ya. Berapa total profitnya. Oke, itu untuk contoh soal masing-masing. Ya, saya belum cari soal untuk latihan lagi ya. Nanti saya kasih untuk maksimasi dan masalah yang tak standar. Oke, itu untuk materi ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum saya cari tugas, ya silakan. Ibu izin untuk recordnya nanti bisa minta tolong dibagiin ya Bu nanti Bu. Oke, boleh. Nanti saya bagi recordnya. Baik, terima kasih ya Bu. Ada lagi? Dan saya stop record. Oke, kalau yang nanyain absen, nggak usah, nanti saya ngerekap ya dari email yang masuk tadi siapa yang ngechat tadi. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, ya saya cukupkan kuliah hari ini. Nanti tolong diingatkan untuk saya nge-share materinya, ya, atau mungkin kalau nanti waktunya cukup kita bahas lagi di kelas ya. Ya, gimana? Siapa ini yang bertanya? Ibu, saya izin Bu menggunakan di Facebook ya Bu ya. Oke. HP saya mati siap. Bu, kita lagi di desa Bu. Ya, oke. Calvin kan? Iya Bu, Calvin Ganteng, Calvin Ginting Bu. Oke, ini nggak masuk record. Udah ada lagi? Oke, kalau nggak ada cukup berarti ya untuk materi penugasan. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas juga di kelas ya, atau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan ya untuk masalah untuk materi hari ini ya, boleh kita lanjutkan di kelas. Insya Allah minggu ini kita kelas seperti biasa offline. Oke, cukup dari saya untuk materi hari ini ya. Terima kasih semuanya. Saya tutup kuliah hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.